Anggota Komisi 4 DPR Daniel Johan meminta pihak pemberi izin tambang di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya, diinvestigasi. Menurutnya, praktik pertambangan tersebut membahayakan ketahanan ekosistem dan kehidupan masyarakat lokal. Ini bukan hanya soal perusahaan tambang. Kami minta pihak-pihak yang meloloskan izin tambang di pulau-pulau kecil yang dilindungi undang-undang harus diinvestigasi. Ini pelanggaran terbuka terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan bentuk nyata pengabaian terhadap kepentingan rakyat, kata Daniel Johan, Selasa, 10 Juni 2025. Daniel juga menyoroti aktivitas tambang nikel yang dilaporkan telah merusak lingkungan. Dia menyinggung laporan tentang 500 hektar hutan dan vegetasi alami yang dibabat untuk aktivitas tambang di 3 pulau kecil di Raja Ampat. Masyarakat Raja Ampat itu bukan hanya pelindung alam, mereka juga pelaku utama ekowisata. Burung cendrawasih, parimanta, terumbu karang, semua itu jadi tulang punggung ekonomi rakyat, bukan sekadar objek konservasi. Lalu datang tambang dengan dalih hilirisasi, yang justru mendiskreditkan ekosistem dan kehidupan lokal, imbuhnya. Dia mengapresiasi langkah tegas Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin tambang 4 perusahaan. Ia menyebut suara penolakan rakyat terhadap tambang di Raja Ampat didengar pemerintah. Terlalu besar nilainya untuk Indonesia dan dunia. Bila geopark ini musnah, mungkin dengan keuntungan tambang yang didapat, kita tidak sanggup membangun kembali geopark dengan keindahan dan kekayaan sumber daya hayati. Seperti saat ini, terima kasih Presiden Prabowo yang sudah mendengar suara hati rakyat dan mewujudkannya, jelasnya. Lebih lanjut, Daniel menyebut negara harus mementingkan masyarakat adat dan masyarakat lokal, bukan justru investasi yang pada akhirnya merusak alam. Sebagaimana Menteri ESDM Pak Bahlil, izin tambang terbit sebelum menjabat. Ini kesempatan buat Menteri ESDM untuk mencabut IUP, menunjukkan keberpihakan pada masyarakat dan lingkungan. Kita minta kepada Menteri ESDM untuk mencabut IUP secara permanen, bukan melakukan pembekuan sementara, tuturnya. Sebagai informasi tambahan, pemerintah mengambil langkah tegas terkait aktivitas pertambangan nikel di wilayah Geopark Raja Ampat, Papua Barat Daya. Izin usaha pertambangan 4 perusahaan tambang di pulau-pulau kecil di Raja Ampat itu kini dicabut. Adapun nama 4 perusahaan yang dicabut izinnya adalah 1 PT Anugrah Surya Pratama, 2 PT Nurham, 3 PT Mulia Raymond Perkasa, 4 PT KW Sejahtera Mining. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisal Nurofik, menjelaskan temuan pihaknya di 4 wilayah pertambangan kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hanif menyebut ada penemuan di salah satu wilayah, yakni Pulau Manuran, yang dikelola PT ASP, terindikasi adanya kerusakan lingkungan. Ini tindak lanjut yang kami lakukan. Jadi pertama tentu kita akan memerintahkan Bupati Raja Ampat untuk melakukan peninjauan kembali persetujuan lingkungan PT ASP yang berada di Pulau Manuran, karena dokumennya masih ada di dokumen wewengkon Pak Bupati. Kemudian memerintahkan Bupati Raja Ampat untuk melakukan peninjauan persetujuan lingkungan PT ASP yang berada di Wagyu. Karena sebenarnya Pulau Manuran ini agak khusus ya. Harusnya secara teknis, kalau pulau kecil itu berada di pulau besar, maka pengelolaannya sebagaimana pasal 23 ayat 1, itu mengikuti pulau besarnya. Tetapi ini tidak. Pulau besarnya itu Wagyu, itu KSA, Kawasan Suaka Alam, tetapi Manurannya itu APL. Ini memang ada agak khusus sedikit di sini. Seharusnya sih kalau yang pulau gedenya itu ya ini pasti ikut KSA. Namun demikian yang terjadi memang seperti itu. Jadi Manuran itu areal penggunaan lain non kawasan hutan, tapi di Wagyunya
adalah KSA. Nah, kalau yang berada di KSA tentu kita ingin persoalan lingkungannya dicabut ya, karena tidak boleh ada tambang di kawasan suaka alam yang ditetapkan oleh Bapak Menteri Kehutanan. Tentu persoalan lingkungannya tidak kita perkenankan ada di sana, sehingga PT ASP hanya boleh melakukan kegiatan di Pulau Manuran tadi yang kecil, itu pun bila mana sebenarnya tidak juga bisa, karena di dalam keputusan MA tadi sudah kami sebutkan sama persis untuk pulau-pulau kecil berlaku azas yang sama. Pertama, terkena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 dan keputusan MA maupun MK. Jadi ini jurisprudensi hukum yang menjadi landasan kita. Namun memang secara saintifik juga keberadaan pulau kecil ini sangat susah untuk kita lakukan rehabilitasi nantinya. Sehingga terkait dengan PT ASP ini, dari kejadian yang telah dilakukan pengawasan lapangan, maka ada indikasi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dan akan tentu dilakukan penegakan hukum, baik perdata maupun gugatan, baik hukum pidana maupun gugatan perdata, karena kondisi lingkungannya sudah kami rekam seperti itu, sehingga kepada yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan kegiatannya dan kebetulan berada di dalam zona ataupun ekoregin yang sangat rentan, sehingga kehati-hatian kita menjadi sangat penting. Untuk itu maka kegiatan yang akan kita lakukan terkait dengan ini, karena ini sudah berjalan proses hukumnya, kita sedang menuju ke sana, pengambilan sampel untuk menghadirkan para ahli untuk mengambil langkah-langkah terkait dengan penegakan hukum pidana maupun perdatanya. Ini untuk yang di Pulau Manuran, jadi yang di bagian utara dari Pulau Wagyu. Next.